Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazrul Yusuf, NPM 1821020042. Saya mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan memaparkan berkenaan dengan materi eksekusi yang guna untuk memenuhi daripada mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama yang diampu oleh salah satu dosen, yaitu Bapak Hervin. Pertama, adapun silabus yang akan saya paparkan di sini ialah berkenaan dengan definisi eksekusi, kemudian dasar hukum eksekusi tersebut, dan kemudian berkenaan dengan asas-asas eksekusi, proses eksekusi, dan jenis-jenis eksekusi. Ya, mungkin itu bagian daripada bagan-bagan materi berkenaan dengan eksekusi. Nah, maka mungkin diawali dengan definisi eksekusi. Definisi eksekusi adalah pelaksana secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang kalah karena ia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Eksekusi juga merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara karena penggugat hanya mengharapkan putusan pengadilan yang memenangkan atau menguntungkannya, tetapi ia juga mengharapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Maka apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, otomatis kemenangan penggugat dirasakan sia-sia. Lanjut kepada dasar-dasar hukum. Adapun dasar hukum acara perdata atau dasar hukum eksekusi, pelaksanaan putusan pengadilan itu diatur dalam Undang-Undang pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBG, pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR. Ada juga di pasal 1033 RV, ada juga di pasal 36 ayat 3 dan 4 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dan kemudian poin yang keempat, berbagai peraturan perundang-undangan yang secara substansinya lebih bersifat khusus. Contoh seperti eksekusi hak tanggungan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, atau ada juga eksekusi fidusia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Nah, dalam pasal 196 sampai pasal 224 HIR atau pasal 026 sampai pasal 258 RBG telah diatur berkenaan dengan ketentuan, yaitu 1. Peringatan atau teguran, yang kedua sita atau eksekusi, yang ketiga pemenuhan prestasi, pengosongan objek sengketa, penyerahan objek sengketa, pelelangan, pembayaran, ataupun penyanderaan. Oleh karena itu, eksekusi dalam dirinya sudah mengandung pengertian, yaitu paksaan dari pejabat umum. Nah, maka hukum acara perdata secara rinci mengatur siapa yang memerintah dan memimpin paksaan itu, dan bagaimana caranya paksaan itu dilakukan sehingga putusan itu dapat direalisir gitu. Kemudian lanjut, asas-asas eksekusi. Ada 4 asas yang paling penting dalam hukum acara perdata, yaitu yang pertama, kita mesti menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi kita mesti menjalankan suatu putusan itu kalau memang secara hukum tetap dan dia mempunyai kekuatan. Kemudian yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Artinya apa? Benar-benar dengan dasar atau niatan yang tulus.
Kemudian poin yang ketiga, eksekusi atas pemerintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Ya mungkin itu bagian daripada asas-asas atau penjelasan daripada pasal-pasal dasar hukum. Kemudian lanjut kepada proses eksekusi. Nah, maka dalam eksekusi secara real yang dirumuskan dalam pasal 218 ayat kedua RBG atau pasal 200 ayat 11 HIR atau pasal 1033 RV, maka tata caranya secara relatif ataupun secara mudah sederhana yang dapat digambarkan ialah sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi atau pengosongan. Kemudian yang kedua, pemerintah menjalankan eksekusi ditunjukkan kepada jurusita. Kemudian yang ketiga, tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum tersebut, baik itu keluarganya ataupun barang-barang dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, eksekusi dapat dilakukan dengan minta bantuan aparat keamanan atau kekuatan-kekuatan umum. Begitu. Lanjut kepada penjelasan daripada poin-poin eksekusi. Yang terakhir ialah jenis-jenis eksekusi. Nah, eksekusi dari referensi yang saya dapati itu dikenal dengan 3 jenis eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum acara perdata. Yang ketentuan ini diatur sebagai berikut, yaitu yang pertama, eksekusi membayar sejumlah uang. Jadi bentuk eksekusinya itu ada yang dia bentuknya sogokan. Ketika ada seseorang ataupun oknum yang terkait yang bersangkutan dengan eksekusi itu, biasanya dia ketika memang secara finansial dia mampu, maka dia akan membayar dengan sejumlah uang. Kemudian yang kedua, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Maksudnya di sini ialah ada seseorang yang memang dia akan dieksekusi dikarenakan melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang itu menyebabkan dirinya dapat dieksekusi. Kemudian yang ketiga, eksekusi real. Nah, maka bentuk eksekusi real ini baik dengan secara data ataupun lapangan atau dengan secara kronologi. Baik, sekian mungkin itu penjelasan daripada materi eksekusi ya, baik secara penjelasan ataupun secara substansi. Ya, semoga dengan penjelasan saya ini mampu kita pahami bersama-sama dan tentunya semoga menjadi suatu hal yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.